Baik, ikhwah fillah, teman-teman, saudara-saudariku yang bukan Allah. Tadi kita baca sholawat Jibril ya. Itu boleh juga disebut sholawat Khidir, boleh juga disebut dengan sholawat Ilyas. Terserah menyebut istilahnya. Ini di depan saya sebelum kita buka Mukhtasar Ihya. Al-Syekh Yusuf An-Nabhani mengabarkan kalimat sallallahu ala Muhammad itu oleh Imam Sya'rani disebutkan sir rahasianya. Ini cuma untuk motivasi, bukan tujuan. Hanya motivasi, bukan tujuan ya. Beliau menyebutkan satu riwayat bil makna. Sebenarnya riwayat ini ada di riwayat Imam As-Samarqandi, lalu dia riwayatkan dengan versi dia. Apa kata Imam Sya'rani? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hadhihi salat." Siapa yang baca salawat sallallahu ala Muhammad, faqad fataha ala nafsihi 70 hijaban, 70 baban min rahmah. Maka dia telah membuka di depan dirinya 70 pintu rahmat. Rahmat artinya apa? Bukan Rahman ini Rahman namanya. Rahmat artinya apa? Kasih. Dia sedang mengundang kasih sayang dari Allah yang Maha memberi sayang. Wa alqallahu mahabbatahu fi qulubin nas. Kalau sudah Allah sayang, makhluk sayang enggak? Jadi yang dikejar sayang makhluk apa sayang Khalik? Khalik dulu. Ya. Ini teks dicari oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, ketemu ternyata diriwayatkan oleh Imam Sakhawi dari jalur Imam As-Samarqandi. Apa kata beliau dalam satu riwayat? Qala sami'tul Khadir wa Ilyas ala nabina wa alaihim assalam. Ya, dikisahkan bahwa Nabi Khidir, Nabi Ilyas berkata, sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kami mendengar kata Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Ya. Kajian yang kapan? Kajian tadi pagi. Saya menyampaikan bahwa umat Nabi Muhammad dimuliakan, bahwa ada di antara umat ini yang Nabi yang disepakati sebuah duha ya. Yang disepakati Nabi Isa, yang diperdebatkan dua nabi, Nabi Ilyas, Nabi Khidir. Tapi ulama ahli tasawuf, ahli hakikat sepakat bahwa Nabi Khidir masuk. Yang gak sepakat, yang gak nyampe. Yang gak sepakat, yang gak ketemu, yang gak melihat. Dan kita gak masalahkan itu. Ya mungkin penglihatannya sampai di situ. Ya. Kita nggak akan menghukumi orang dengan hal yang dia nggak bisa lihat, ya? Yang dia nggak bisa rasakan. Apa kata beliau berdua ini? Nabi bersabda, kami dengar. Jadi Nabi Ilyas, Nabi Khidir statusnya sahabat Rasulullah. Jadi sahabat Rasul itu ada yang Nabi, itu Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Apa kata beliau berdua? Kami dengar Nabi bersabda, Nabi Muhammad SAW, ma min mu'minin yaqul, tidak ada orang beriman yang berkata sallallahu ala Muhammad illa ahabbahun nas wa in kanu abghadu. Pasti orang senang sama dia, cinta sama dia walaupun dia benci. Gitu. Ciri-ciri orang itu benci tapi dia cinta, diingat mulu. Ingat mulu, disebut-sebut mulu, dihujat-hujat mulu, itu ciri-cirinya tuh. Ya. Jadi orang yang sering benci sama Soekarno, nyebut-nyebut Soekarno, benci sama Soeharto, nyebut-nyebut Soeharto. Ya. Nah kita biasa aja. Kita paling sayang cinta siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang lain-lain ikut. Wa wallahi, demi Allah, la yuhibbunahu hatta yuhibbahu Allah azza wa jalla. Demi Allah, tidaklah mereka mencintainya sampai Allah lebih dahulu mencintai. Ya. Ini riwayat-riwayat yang nadir, riwayat yang aneh, riwayat yang asing, jarang kita dengar, tapi ketemu aja sama Imam Sakhawi. Imam Sakhawi ini gelarnya Al-Hafiz. Hafiz itu hampir nggak ada hadis yang luput di kepalanya. Maka kalau imam yang hafiz, bukan imam hafiz 30 juz. Ini Quran lewat sama beliau. Ini hafiz ratusan ribu hadis. Kalau dia ngomong saya nggak tahu hadisnya, berarti hadisnya nggak ada. Ini hebatnya orang hafiz hadis. Kalau dia bilang, lah Adri, saya nggak ngerti, ada nggak hadisnya? Kalau orang itu ngomong, dicurigai hadisnya palsu. Hatta hadis dhaif aja dia tahu.
hadis ini kan hadis nggak populer. Sebenarnya ini hadis nggak masuk kepada hadis dalam ilmu hadis, karena riwayat dari orang yang sosoknya diperdebatkan, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Ya kan, benar nggak? Jadi hadis yang bukan hadis gitu. Hadis mimpi dalam tidur, maka dia tidak disebut hadis, cukup disebut hadis ru'yah ya. Jadi kenapa saya suka dengan salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad? Nah, inilah rahasianya. Karena mengundang pintu rahmat. Jadi kita lagi mengundang biar Allah cinta kepada kita. Sebenarnya duluan Allah mencintai kita atau kita mencintai Allah? Kita ini baru diciptakan, Allah enggak? Allah yang maha menciptakan. Duluan mana? Maka sebenarnya siapapun yang bersolawat detik ini, detik kemarin, besok, sebenarnya Allah sudah menyebut namanya. Allah sudah menyebut. Maka abshiru ayuhal musallin al-mushtaqina ila rasulillah annallahu zakara ismakum ya. Maka berbahagialah orang-orang yang bersolawat, Allah menyebut namanya di dalam rahmatnya ya. Lalu kata Imam As-Sakhawi, dulu di zaman Bani Israel itu ada nabi namanya Samuel atau Esmuel. Kalau orang Arab namanya Ismuel. Nabi Samuel. Nabi ini kalau perang pasti menang, sehingga dikira dia ini dukun. Oleh musuhnya dibilang itu sihir penyihir itu. Ayo kita kerjain dia. Kita kerjain dia dulu. Akhirnya beliau ini dibuatlah semacam konspirasi untuk menjebak Nabi Samuel. Tapi beliau tenang aja. Cukup bawa 40 orang, lawannya banyak. Kata teman-temannya ini, kawan-kawannya Nabi Samuel ini, sahabat-sahabatnya, kita mau gimana nih, kita udah kepung. Kata Nabi Samuel, qulu sallallahu alaihi Muhammad, baca sallallahu Muhammad, serbu, langsung hancur semua tuh musuhnya. Musuhnya belum diserang udah tenggelam duluan. Ternyata Allah kirimlah angin, ombak bergerak, kapal-kapal musuh semuanya oleh jatuh. Jadi yang 40 orang belum jadi belum jadi turun, belum jadi ngirim panah, belum jadi nyerang pakai tombak. Tapi berkat sallallahu ala Muhammad. Nah, bisa nggak kita salawat yang begitu? Antum takbir aja nggak bikin gentar orang, malah bikin orang geli. Ya, apa masalah di takbir kita? Berarti kita takbir baru besar mulut, belum besar di kolbu. Nah, kita salawat belum merindukan yang disebut namanya, yaitu Nabi Muhammad. Maka wajar salawat ini tidak membuat Allah kemudian jatuh cinta, apalagi makhluknya. Ya. Nabi Muhammad Allah jatuh cinta, tapi Abu Lahab masih benci sama dia. Oke? Abu Lahab benci sama dia, Abu Jahal benci sama dia, tapi Allah cinta sama dia. Ini bukti bahwa kalau Allah pun sudah cinta, tetap saja ada orang gak senang sama kita. Emang Allah cinta sama kita ya? Cintalah. Ciri-ciri kita cinta Allah, Allah cinta kita, sering menyebut nama Allah. Siapa yang izinin namanya disebut? Yang punya nama Allah. Jadi inilah sir. Allah tidak izinkan siapapun menyebut namanya, kecuali kolbunya bergetar, ada kerinduan, ada syahdu, dia baca nama Allah. Enak nggak enak, tapi kayaknya mau tahan terus. Mau aja duduk. Ana ma'ahu idza dzakarani. Hadis qudsi, hadis Bukhari. Aku bersamanya jika dia menyebut namaku. Nah, terakhir sebelum baca kitab Mukhtasar Ihya, Imam Al-Hafiz As-Sakhawi. Imam Sakhawi ini seniornya Imam Suyuti. Biasa teman-teman konflik dikit. Beliau ini konflik sama adik kelasnya. Jadi ntar kalau melihat saya konflik sama adik kelas saya atau kakak kelasnya konflik, masih maklumi ya. Biasa itu namanya jarhul aqran ya, kritik sesama seperguruan ya. Karena Imam Sakhawi mikir, masa sih dia Suyuti yang dulu tidur-tiduran ngaji itu jadi orang alim, kira-kira gitu. Kayak kita bilang, masa sih dia jadi orang hebat, kan dulu dia suka ngorok lagi ngaji, dia main PS lagi, masa dia jadi kiai? Kita sulit percaya sama orang begitu.
Itu terjadi antara mereka berdua. Nah, adab kita mencintai dua imam ini dan tidak ikut serta dalam perdebatan mereka, ya. Kata beliau dalam satu riwayat dalam kitabnya Al-Qaulul Badi', ada seseorang datang dari Syam lalu mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, abi syaikhun kabir, ayahandaku sudah tua renta, wa huwa yuhibbu ayyarab." Syam ke Madinah 1 bulan pakai onta. Orang tuaku sudah renta tapi ingin bertemu engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? "I'tini bihi." Yaudah, bawa dia ke sini. Apa kata orang ini? "Ya Rasulullah, innahu dharirul basar." Orang ini matanya kena penyakit lalu buta, katarak kalau sekarang. Faqala qul lahu, ya sudah, amalkan ini. Nabi kasih ijazah. Ijazahnya dulu begini. Jadi ijazah lafaz ajaz itu istilah ahli hadis, ahli zikir. Dulu Nabi nggak begitu ngasih ijazahnya. Nabi cuma mengatakan qul, dah baca, kasih tahu ke dia. Qul lahu, sampaikan ijazahku kepadanya. Fi sab'i usbu'in, ay fi sab'i layalin, di dalam 7 malam selama 7 minggu bacalah sallallahu ala Muhammad fa innahu yarani fil manam, maka dia akan bertemu aku dalam keadaan tidur, hatta yarwi anni al hadis, sehingga dia bisa juga meriwayatkan kalamku. Fara'u fil manam faqad yarwi anhu, lalu dia ketemu mimpi dan dia mendengarkan kalam Nabi dan bisa mengatakan, aku ketemu Rasulullah dan Rasul bersabda, yarwi hadis minni, menyampaikan hadis dariku. Nah, itulah kualitas wali-wali Allah akhir zaman, rohaninya ketemu Rasulullah dan mendengar Rasulullah berkalam, sehingga dia boleh mengatakan secara ilmu hakikat, bukan secara ilmu hadis, aku bertemu Rasulullah dalam tidurku, dalam mimpiku, dalam zikirku, lalu beliau berkalam. Itu bisa begitu. Mereka bukan disebut ashabun Nabi, disebut ikhwanun Nabi. Allahumma ja'alna min ikhwanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami ini ikhwan Rasulullah SAW, saudara Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Maka saya ijazahkan siapapun yang hadir, siapapun yang mendengarkan dari jauh ataupun dekat, ayo hidupkan sholawat sallallahu ala, di kolbu baca Sayyidina, tapi di lisan nggak usah dibaca Sayyidina. Tapi kalau membaca lebih baik. Tapi dalam pengalaman saya, kalau saya tambahkan Sayyidina, di kolbu itu agak berkecamuk. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad SAW agak kurang matching. Nah, maka Sayyidinanya hanya di kolbu, di lisannya sallallahu ala Muhammad. Silakan, ya. Ajaztukum kama ajazani masyayikh. Al-Fatihah. Ya Allah. Ada kiai kita ngijazahin 313 sehari. Ada yang 400, ada yang 500, ada yang 1000. Terserah antum. Ya, kalau aneh nggak ada hitungan lagi lah. Cuma rutin, ada yang aneh rutinkan tiap malam. Nggak boleh kurang dari 500. Kalau kurang diqadha. Tapi standarnya 1000. Yang masih hidup sekarang di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Al-Qattani, Abdul Ba'is Qattani, itu ngomongnya gitu sama. Muhib, pencinta Rasulullah minimal sallallahu ala Muhammad 1000 setiap hari. Itu mereka yang ngomong masih hidup. Antum kalau kurang yakin dengerin aja bahasa Arabnya, cuma kalau antum gak paham aneh gak jamin. Kalau Buya Asfi, Buya ini, Buya Adawi paham lah ya, alhamdulillah. Baik, kita terakhir bab akidah ya, akidah Imam Ghazali. Lupa ya, lama bener. Insya Allah nanti setiap kali ngaji saya syarah. Salawat kedua yang saya baca disebut salawat Masyishiyah, salawat gurunya Imam Syazili. Salawat tuh nggak boleh dibuat-buat, salawat tuh nggak boleh bid'ah. Ya, yang buat-buat silakan Pak Haji, Pak Insinyur ya. Salawat itu kalau dibuat-buat namanya bid'ah, maka dia harus berdasarkan ilham. Saya bersaksi, gak ada salawat yang dibuat-buat oleh seorang imam kecuali salawatnya gak didengar orang, kecuali dia sendiri yang baca, gak akan diamalkan orang. Kenapa? Gak dapat izin dari Rasulullah SAW.
Maka Ibnu Masyis dapat ilham, namanya salawat Masyisir. Imam Syazili, salawatnya banyak. Tentu mau berapa salawat dari beliau ada. Yang paling masyhur salawat Nur Zati. Allahumma shalli ala sayyidina Nur Zati wa sirri sari fi jamil asma'i was sifat. Ada salawat yang lain. Ini nanti setiap kali mulai kajian, saya akan mulai di sesi pertama syarah Hizb Bahar, sesi kedua syarah salawat. Kita ambil dari kitab para imam, para masyaikh, bisa Syekh Yusuf Nabhani, bisa Sidi Abu Mughari, bisa macam-macam ya, insyaallah. Sebagai hadiah lah ya, biar tambah semangat baca salawatnya. Jadi bagi kita faedah-faedah itu hanya sebatas motivasi, bukan tujuan. Tujuan kita cuma satu, mahabbatun Nabi, mahabbatullah, cinta Nabi, cinta Allah. Hanya itu, nggak ada lagi. Mau ngapain kita salawatnya?